Hai Sobat Optimis, pernah nggak sih kamu lagi scroll media sosial, tiba-tiba muncul berita yang bikin deg-degan, Amerika siap serang Venezuela. Wah, langsung panik kan? Apalagi di tengah situasi dunia yang sudah cukup tegang. Tapi, tunggu dulu. Benarkah ketegangan antar negara Amerika Serikat Venezuela ini akan berujung perang? Atau ini cuma narasi yang sengaja dibesar-besarkan untuk bikin kita cemas? Tenang, di video kali ini kita akan bedah tuntas akar masalahnya. Dari minyak sampai politik, tanpa hoaks, tanpa sensasi. Hanya fakta dan cara pandang yang bijak untuk kita semua. Jadi, pastikan kamu tonton sampai habis ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Biar kamu selalu dapat info penting dengan cara yang positif dan menenangkan. Oke. Mari kita mulai dari awal. Hubungan antara Amerika Serikat dan Venezuela ini sebenarnya sudah panas dingin sejak lama. Tepatnya sejak era Presiden Hugo Chavez di awal tahun 2000-an. Chavez ini dikenal sangat vokal menentang kebijakan AS. Bahkan pernah menyebut Presiden George W. Bush sebagai iblis di forum PBB. Nah, setelah Chavez wafat, posisinya digantikan oleh Nicolás Maduro. Maduro ini melanjutkan kebijakan anti-imperialisme pendahulunya. Bahkan semakin akrab dengan negara-negara yang jadi rival AS, seperti Rusia, Tiongkok, dan Iran. Tentu saja, bagi Amerika Serikat, ini bukan cuma soal perbedaan ideologi. Ini sudah menyangkut ancaman terhadap pengaruh geopolitik mereka di halaman belakang mereka sendiri, yaitu kawasan Amerika Latin. Jadi, benih ketegangan itu sudah ada sejak lama dan terus tumbuh hingga sekarang. Lalu, apa sih pemicu utama ketegangan ini sampai bisa muncul isu perang? Setidaknya, ada 3 poin krusial yang perlu kita pahami. Pertama, dan ini yang paling besar, minyak. Kamu tahu nggak, Venezuela itu punya cadangan minyak terbukti terbesar di dunia. Bahkan lebih besar dari Arab Saudi. Tapi sayangnya, karena salah urus, korupsi dan krisis ekonomi, produksi minyak mereka anjlok drastis. Nah, Amerika Serikat punya kepentingan besar di sini. Mereka ingin pasar minyak global stabil, tapi di sisi lain, mereka juga nggak mau sumber daya sebesar itu jatuh ke tangan sekutu Rusia atau Tiongkok. Ini seperti tarik-menarik kepentingan yang sangat rumit. Poin kedua adalah isu demokrasi dan hak asasi manusia. Pemerintah AS secara terbuka menuduh rezim Nicolás Maduro sebagai diktator. Mereka menganggap pemilu yang dimenangkan Maduro penuh kecurangan, menindas kelompok oposisi, dan melakukan pelanggaran HAM berat. Puncaknya, pada tahun 2019, AS dan puluhan negara lain secara resmi mengakui pemimpin oposisi, Juan Guaidó, sebagai presiden interim yang sah di Venezuela. Tentu saja, Maduro dan pemerintahannya menolak mentah-mentah pengakuan ini dan menganggapnya sebagai upaya kudeta yang didukung asing. Jadi, ada 2 presiden di satu negara, yang satu didukung AS, yang lain berkuasa secara de facto. Kebayangkan rumitnya. Poin ketiga yang tak kalah penting adalah sanksi ekonomi. Sejak tahun 2017, AS menjatuhkan sanksi ekonomi yang sangat berat terhadap Venezuela. Aset negara dibekukan, impor minyak dari Venezuela dilarang, dan akses mereka ke sistem keuangan global diblokir total. Tujuannya adalah untuk menekan rezim Maduro agar mau bernegosiasi atau mundur. Tapi dampaknya, rakyat Venezuela yang jadi korban utama. Terjadi hyperinflasi yang hilegailun. Bahan makanan dan obat-obatan menjadi langka, dan jutaan orang terpaksa mengungsi ke negara lain untuk bertahan hidup. Sanksi ini menjadi senjata utama AS, tapi juga pedang bermata dua yang menyebabkan krisis kemanusiaan parah. Nah, sekarang kita sampai pada pertanyaan utamanya.
Dengan semua ketegangan ini, apakah Amerika Serikat akan benar-benar mengirim pasukan dan menyerang Venezuela? Jawabannya, menurut sebagian besar analis, kemungkinannya sangat-sangat kecil. Kenapa begitu? Ada beberapa alasan kuat. Pertama, prioritas AS saat ini terbagi ke banyak tempat. Mereka sedang fokus pada konflik di Ukraina, gejolak di Timur Tengah, dan yang terpenting, persaingan strategis jangka panjang dengan Tiongkok. Membuka front baru di Venezuela akan sangat menguras sumber daya dan perhatian. Alasan kedua, invasi militer ke Venezuela hampir pasti akan menuai kecaman dari seluruh dunia, termasuk dari Sekutu A sendiri di Amerika Latin. Negara-negara tetangga Venezuela lebih memilih solusi diplomatik daripada intervensi militer yang bisa menciptakan kekacauan di kawasan mereka. Sejarah juga membuktikan intervensi militer AS di negara lain, seperti di Irak atau Afghanistan, seringkali tidak berjalan sesuai rencana dan justru meninggalkan masalah jangka panjang yang lebih rumit. Jadi, alih-alih menggunakan senjata, kemungkinan besar AS akan terus menggunakan tekanan diplomatik dan sanksi ekonomi sebagai alat utama untuk mencapai tujuannya di Venezuela. Sobat optimis, disinilah peran kita sebagai pengguna internet yang cerdas menjadi sangat penting. Di era informasi yang serba cepat ini, kita adalah filter pertama sebelum menjadi penyebar berita. Banyak sekali konten viral yang judulnya bombastis, perang AS Venezuela segera pecah, atau detik-detik invasi dimulai. Padahal, seringkali itu hanya clickbait atau bahkan disinformasi yang sengaja dibuat untuk memancing kepanikan. Jadi, himbauan kami sederhana saja. Pertama, selalu cek sumber beritanya. Apakah dari media yang kredibel dan punya rekam jejak jurnalisme yang baik, atau hanya dari akun anonim yang tidak jelas. Kedua, jangan langsung percaya pada judul yang provokatif. Biasakan untuk membaca atau menonton isinya secara lengkap untuk mendapatkan konteks yang utuh. Dan yang ketiga, mari kita doakan perdamaian. Konflik global seringkali dimulai dari ketidakpahaman dan kebencian, dan hanya bisa diakhiri oleh empati dan dialog. Ingat, kita mungkin tidak bisa menghentikan perang dengan tangan kita sendiri, tapi kita bisa menyebarkan kedamaian lewat pikiran, ucapan, dan konten yang kita bagikan. Dunia ini memang terasa rumit dan kadang menakutkan. Ada banyak ketidakpastian yang membuat kita khawatir, tapi bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan terus-menerus. Justru di tengah situasi seperti inilah, optimisme menjadi bentuk perlawanan terbaik kita. Percayalah, setiap langkah kecil yang kita ambil untuk mencari pemahaman, untuk menumbuhkan toleransi, dan untuk menyebarkan kebenaran adalah benih perdamaian yang kita tanam. Yuk, kita pilih untuk menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari kepanikan. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga penjelasan ini bisa memberikan perspektif baru dan menenangkan kekhawatiranmu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya ke teman-temanmu yang mungkin juga cemas karena berita-berita serupa. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena di channel Optimis Selalu, kita akan terus belajar memahami dunia dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap optimis. Ya.